warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Farul Fanani. Saya dari kelompok Ulumul Hadis akan memaparkan materi-materi yang sudah dosen berikan kepada kelompok kami. Ya, kelompok kami di sini ada 5 orang. Yang pertama saya, Zulkifli Farul Fanani sebagai moderator. Yang kedua adalah Windy. Yang ketiga Siti Nur Alijah. Yang keempat Siti Nur Amanah. Dan kelima Reja Putra. Balik langsung saja ke presentator pertama, yaitu Windy Atila Jahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini ada kedudukan hadis dalam Islam dan ingkar sunnah. Di sini ada tugas Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Dalilnya itu Quran Surat An-Nahl ayat 44. Yang artinya keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Selanjutnya ada Rasulullah merupakan teladan baik yang wajib dicontoh oleh setiap muslim. Di sini dalil Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya ada Rasulullah wajib ditaati. Dalilnya Quran Surat An-Anfal ayat 20, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berpaling kepadanya, sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Selanjutnya ada dalil Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa yang menetapi Rasulullah itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Selanjutnya ada Rasulullah SAW mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan. Dalilnya Quran Surat Al-A'raf ayat 157 artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Selanjutnya ada dalil Quran Surat Al-Asyr ayat 7 yang artinya apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Di sini kesimpulannya, berdasarkan ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran, berarti ia harus menerima sunnah-sunnah Rasul. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah atau hadis sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Dan orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi adalah kafir, keluar dari Islam. Ingkar sunnah. Apa ingkar sunnah itu? Adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Sejarah ingkar sunnah klasik, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, cikal bakal munculnya paham ingkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain sedang mengerjakan hadis. Tiba-tiba ada seseorang berkata, ajari kami Al-Quran saja. Lalu Imran memberikan pengertian, sehingga orang tersebut menyadari keliruannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Ingkar sunnah klasik berkembang pada abad kedua Hijriah pada masa Imam Syafi'i.
Di Basra, Irak, Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional, dan ilmiah mengingkari sunnah tersebut. Tunduk dan menyatakan menerima hadis. Karenanya Imam Asy-Syafi'i diberi julukan Nasyir as-Sunnah yang artinya pembelaan sunnah. Akhirnya pada ketiga Hijriah, paham ingkar sunnah klasik lenyap dari peredaran. Selanjutnya ada sejarah ingkar sunnah modern. Setelah ingkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungnya selama 11 abad, maka pada abad ke-14 Hijriah sampai 19 Masehi muncul paham ingkar di Mesir dan India akibat pengaruh kolonialisme yang melanda negara-negara muslim. Tokoh ingkar sunnah modern di Mesir. Di sini ada Sheikh Muhammad Abduh, adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern di Mesir. Beliau menolak hadis ahad, hadis yang dalam setiap jenjang periwayatnya hanya terdapat maksimal 9 orang perawi untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah atau tauhid. Menurutnya untuk masalah akidah hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Selanjutnya ada Taufik Siddiq. Dr. Taufik Siddiq menuliskan 2 artikel dalam majalah Al-Manar nomor 7 dan 12 tahun yang berjudul Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran, ia mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Selanjutnya ada Ahmad Amin. Pada tahun 1929, Ahmad Amin menerbitkan buku Fajar al-Islam, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasa khusus bab 6 pasal 2, namun sayang dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Selanjutnya ada Ismail Adham. Pada 1933 Masehi, Ismail Adham mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumbernya menurutnya hadis-hadis itu secara umum diragukan otentitasnya, bahkan banyak yang palsu. Selanjutnya ada Abu Rayyah. Tongkat estafet ingkar sunnah di Kairo dipegang oleh Abu Rayyah lewat bukunya Adwa ala as-Sunnah al-Muhammadiyah, sorotan terhadap sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya ada ingkar sunnah modern di India. India adalah negara jajahan Inggris untuk melepaskan diri dari penjajahan umat Islam. India menyuruhkan jihad. Pihak Inggris menyadari bahwa semangat jihad membahayakan ekstensi mereka. Karenanya pihak Inggris membuat kelompok yang dinamakan ulama muslimi yang memberikan fatwa bahwasanya jihad tidak wajib dengan mengkritik hadis-hadis tentang jihad. Di antaranya tokoh-tokohnya adalah Garaga Ali dan Mirza Ghulam Ahmad. Di sini ada tokoh ingkar sunnah modern, menurut Ghulam Ahmad Parwez. Mendirikan organisasi bernama Ahlal Al-Quran, Keluarga Al-Quran, nama yang bagus namun isinya menyesatkan. Parwez menolak hadis secara keseluruhan, ahad dan mutawatir. Menurutnya Al-Quran hanya menyuruh kita mengerjakan sholat, sementara tata caranya diserahkan kepada kepala negara untuk menentukannya. Selanjutnya ada Al-Qasim Ahmad. Dan sekarang ada ingkar sunnah modern di Indonesia. Tokoh-tokoh ingkar sunnah di Indonesia diantaranya ada Abdurrahman,
Ahmad Sutarto, Nazwar Syamsu, Dalimi Lubis, dan lain-lain. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MUI. Buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka tanggal 30 September 1983, Jaksa Agung RI melarang beredarnya buku-buku mereka. Di sini ada contoh-contoh buku karangan ingkar sunnah di Indonesia. Ada Alam Basar, ada perbandingan agama Al-Quran dan Bible, terus ada Al-Quran tentang manusia dan masyarakat, selanjutnya ada Al-Quran tentang sholat puasa dan waktu, selanjutnya ada Al-Quran tentang Mekah dan ibadah haji, dan selanjutnya ada Al-Quran tentang manusia dan ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada ulama pembelaan sunnah pada abad modern, menurut Profesor Dr. Mustafa Asibai. Yang kedua ada Profesor Dr. Mustafa Alzami. Nah, selanjutnya perbandingan ingkar sunnah klasik dan modern. Perkembangannya, ingkar sunnah klasik muncul pada masa sahabat. Yang kedua, perkembangan pada abad kedua Hijriah, Basra, Irak. Yang ketiga, lenyap pada akhir abad ketiga Hijriah. Ingkar sunnah modernnya muncul abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan India, Pakistan. Sebabnya, ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Ingkar sunnahnya modern, pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam. Bentuknya bersifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya pembaharuan atau mustajid. Kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokohnya banyak mengklaim sebagai pembaharu. Yang ketiga, sikap. Ingkar sunnah klasik mencabut pendapatnya setelah menyadari keliruannya. Ingkar sunnah modernnya bertahan pada pendiriannya, bahkan menyebarkan pemikirannya secara diam-diam, meskipun dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya adanya hadis Rasulullah. Yang kedua, dasar-dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Yang keempat, puasa wajib hanya bagi mereka yang melihat bulan saja. Yang kelima, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Yang keenam, orang yang meninggalkan tidak disolati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Yang ketujuh, pakaian ihram bebas. Selanjutnya ada argumentasi ingkar sunnah dan batahan ulama terhadapnya. Argumentasi ingkar sunnah. Al-Quran sudah lengkap berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 38 dan surat An-Nahl ayat 89, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam Quran dalam kitab. Dan selanjutnya ada Quran surat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran tidak perlu menjelaskan dari sunnah atau hadis. Batahan ulamanya, yang pertama, pengingkaran sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung pendapat mereka, tapi meninggalkan ayat yang lain seperti Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua, arti segala sesuatu. Pada Quran surat An-Nahl tidak bisa diartikan secara harfiah. Namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang telah dihadapi manusia. Selanjutnya ada Nabi SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi SAW melarang penulisannya. Batahan ulamanya, ada hadis melarang sahabat menulis hadis. Namun ada juga hadis Nabi mengizinkan sahabat menulis hadis, maka para ulama menggunakan metode jamak atau menggabungkan makna kedua hadis ini dalam masalah ini. Sekian dari saya.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lanjut ke tutup doa. Kepada Reja, kami persilahkan. Ya, mungkin Reja ada kendala. Ini ya. Ya, mari kita bacakan dari doa akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.